Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnufit. Kali ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Surabaya dalam rangka media briefing dalam peluncuran lomba maskot Jingle dan Mars oleh KPU Surabaya. Seperti apakah informasinya berikut ini. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang kami hormati rekan-rekan media yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa hadir hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dalam acara media briefing lomba pembuatan maskot Mars Jingle pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Agar acara berjalan dengan lancar, mari kita silakan kepala berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Kepada Bapak Subaidi, silakan. Ya, pertama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, media briefing untuk lomba maskot Mars dan Jingle pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2024 yang menyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hari belum jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang kita hormati bersama
yang ada di sebelah kiri saya, mungkin bagi teman-teman yang senior ini dari asing, ini Mas Wahyu ya, kalau nulis karikatur Jawa Pos dulu, Wahyu Pokan ya, bahasanya di media itu, yang ini adalah merupakan perwakilan dari salah satu dewan juri dalam lomba Mas dan Judul. Dan yang kedua, permohonan maaf dari ketua dan bapak ibu komisioner, ketua lagi di dokter, doakan semoga segera sembuh dan penyakitnya segera diangkat, dan bapak ibu komisioner yang lain sedang ada kegiatan di luar kota, yang salah satunya sedang mengikuti sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, ketiga tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat media. Ini media cetak, online, TV, radio, dan apa lagi? TV, radio, cetak, online, fotografer. Nah, kebetulan hadir semua dan kita undang semua. Ini kadang-kadang kalau nggak ada acara itu ditanya kok nggak ada undangan. Nah, kalau diundang, yang diundang banyak, yang datang kok belum separuh, ini kan juga teman-teman ini laptop dengan kondisi-kondisi saya seperti ini. Maksud saya, ketika memang ini adalah agenda yang kemudian dilaksanakan oleh Kapolres Surabaya, ya hadir apa minimal saya itu biar nggak 2 kali menjelaskan. Nanti ada yang WA dan telepon, padahal sudah dijelaskan yang karena salah satu intinya media briefing sama media gathering ini kita menyampaikan hal-hal yang secara utuh. Kalau media gathering itu yang terkait dengan besok tahapan apa itu kita jelaskan tuntas secara utuh. Kalau media briefing tentunya adalah tematis, yang salah satunya untuk lomba maskot Mas dan Single. Jadi juga nanti apa ya? Kemarin media gathering perdana, sekarang media briefing perdana untuk lomba maskot Mas dan Single. Nah, ini apa? Ke depan kita juga akan ada hal-hal yang sama terkait media briefing atau media gathering. Seperti nanti ketika debat, ya kalau teman-teman kita undang untuk media briefing, sehingga tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan ketika debat. Seperti itu. Ini yang kemudian saya juga ini menjadi bagian saya di divisi saya, tanggung jawab saya. Ini dalam rangka mengulang sukses story saya di Pilwali 2020 dengan bantuan maksimal dari teman-teman melalui beberapa program kegiatan, baik itu media gathering, media briefing, lomba-lomba, dan kegiatan lain. Alhamdulillah tingkat partisipasi masyarakat waktu Pilwali 2020 itu mengalami kenaikan. Meskipun 0,32%, itu bagus dibanding dengan salah satu kota di Jawa Timur yang justru mengalami penurunan. Nah, teman-teman semua, penting disimak materi baik nanti dari saya, singkat saja nanti bersama Mas Wahyu, dan sekaligus penting untuk dipublikasikan. Karena ini adalah lomba dan maskotnya nanti, jinglenya nanti, dan Mas yang terpilih tentu menjadi ikon atau menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat. Maskot akan selalu tertempel di setiap kegiatan. Mars dan Jingle akan kita terus putar di setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Surabaya. Yang paling akhir tentunya karena masih melangsung
Sekian dari saya, selamat mengikuti media briefing. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk Surabaya yang lebih baik. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya mungkin ada paparan materi dari Pak Wahyu, kami persilakan. Oh, tidak. Mohon maaf, mungkin ada materi sedikit dari Pak Wahyu, kami persilakan. Mohon maaf, pemain tunggal yang buka, yang ngasih materi nanti juga yang itu. Jadi ya, nggak apa-apa, sudah terbiasa. Apalagi ngadepi teman-teman wartawan, terus izin kakak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ayu, saya mau izin menyampaikan satu dua hal yang penting ya. Terkait dengan lomba ini nanti secara teknis dan lebih detail Mas Wahyu yang menyampaikan. Nah, mohon izin berdiri teman-teman semuanya ya. Lomba maskot Mas dan Jingle ini teman-teman semuanya sebenarnya bukan hal yang baru di 2020 ya. Kita juga melakukan hal yang sama. Waktu itu ya pandemi ya, kita ingat betul maskot yang kita pilih waktu itu adalah maskot apa? Singol yang ada maskernya. Karena waktu itu adalah era pandemi. Nah, teman-teman semuanya yang saya hormati, ini kita ulang lagi di 2024, di 2020, di 2024 kita ulang lagi sama ada lomba maskot, jingle dan mas. Nah, sebelum kita bahas tentang lomba mas jingle dan maskot, ini teman-teman semuanya ada tahapan ya dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati. Di sini kan ada bupati ya di Surabaya, adanya wali kota dan wakil wali kota. Nah, hari ini teman-teman semuanya itu sudah memasuki di yang nomor 4 pembentukan PPK dan PPS. Nah, nanti kalau mau butuh berita hari ini teman-teman bisa ke media center di Helpdesk. Itu hari ini hari terakhir pendaftaran PPS. Nah, berapa jumlah yang daftar, animo masyarakat seperti apa? Sekarang teman-teman bisa langsung ke bawah. Nah, selanjutnya teman-teman nanti kita putar ke nomor 14. Itu pemungutan suara kita itu nanti di tanggal 27 November 2024. Itu saya pastikan di hari Rabu. Dan karena hari Rabu bukan hari libur, tapi nanti diliburkan. Nah, ini nanti di hampir setiap tahapan ini kita akan ketemu, baik melalui media gathering maupun media briefing. Nah, kita undang teman-teman biar penjelasan atau materi-materi terkait tahapan itu bisa dijelaskan secara utuh oleh KPU Surabaya. Tentunya, nah pengertian maskot, mas dan jingle nanti lebih teknis disampaikan oleh Mas Wahyu ya. Ya tentunya orang binatang atau benda yang diatur sebagai lawan adalah maskot, mas salah satu yang harus dinyanyikan dalam pertemuan dan seterusnya. Jingle lagu promosi yang biasanya digunakan dengan suatu proyek produk layanan atau merek kepada masyarakat. Jadi pengertian dasar. Karena apa? Maskot itu penting sebagai identitas bahwa Surabaya memiliki maskot. Memang ada beberapa kabupaten yang
berinovasi. Terlebih juga kita melibatkan peran aktif teman-teman petugas ini. Nah, berikutnya jangan tadi melapor. Arti penting keberadaan masker judul dan mas. Satu, sarana sosialisasi bagi masyarakat umum dan pemilih. Nah, seperti halnya maskotnya pemilu, maskotnya Pilwali ini jadi sarana sosialisasi nanti keliling, nanti bisa diwujudkan dalam bentuk baju, bisa diwujudkan dalam bentuk jaminan kucing, atau nanti juga bisa diwujudkan dalam bentuk boneka. Dan itu biasanya dibuat sarana sosialisasi atau souvenir ya terhadap pemilih saat kita sosialisasi atau acara-acara resmi. Dua, mengubah stigma negatif masyarakat terhadap pilkada yang biasanya budaya konvoy. Udah kita nanti ada baju, kita alat, nah, tempat-tempat yang keramaian kita sosialisasi menggunakan masker. Untuk hubungan nasional pemilih dan masyarakat umum dengan kami itu tentunya menciptakan citra positif, itu tentunya wujudkan kegiatan yang gembira, yang dengan masker setidaknya anak kecil bersama ibunya itu juga ternyata ada yang beda dengan pilkada melakukan sosialisasi dengan masker. Nah, mendorong berkembangnya industri kreatif, utamanya musik dan desain grafis. Ini tentu karena di zaman seperti ini, bahkan di beberapa jurusan ya itu sudah membuka desain grafis, terus musik itu menjadi ajang untuk kita mendorong industri kreatif itu terus bertumbuh dan berkembang. Berikutnya, kendala pembuatan maskot tidak tersedia petunjuk teknis yang jelas. Butuh kreativitas, memang belum ada petunjuknya dari KPLI. Tentu ini butuh kreativitas kami dan tidak ada SDM yang kompeten di kota Kabupaten Surabaya. Kalau dulu di Pilwali 2000 itu ada Mas Trisna itu jadi media center. Nah, sekarang ada aturan baru, kita tidak diperbolehkan untuk merekrut media center atau tenaga pendukung. Nah, kenapa itu kita mau merekrut media center? Karena memang kompeten di bidangnya, sehingga yang berurusan dengan iklan, berurusan dengan pemberitaan, dan berurusan dengan hal-hal publikasi dan pemasaran itu bisa dihandle oleh teman-teman media center waktu itu. Tapi sekarang tidak ada. Yang adanya ya ketika parti seperti ini dan yang tidak mempunyai kompetensi terkait dengan seni itu. Paling mentok kalau memberikan itu MC saja. Kalau itu paling mentok ya nyopir seperti itu. Nah, ini kita butuh kreativitas dalam hal sosialisasi pilkada serentak 2024. Berikutnya, metodenya ada dua metode, penunjukan langsung dan lomba. Aturan tentang memilih lomba ya dilombakan. Berikutnya, nah ini tadi Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman semuanya yang kemarin kita di tanggal 7 kemarin itu sudah melakukan perumusan maskot, jingle dan mas. Nah, nanti mulai hari ini ya Mas Agus. Nah, mulai hari ini nanti tanggal 4 sampai tanggal 7 sampai tanggal 8 nanti biar Mas Wahyu itu mungkin ada revisi ya terkait tender tanggal 8 sampai tanggal 20 ya. Ini bukan tanggal 7. Nanti pengumuman lomba itu diumumkan mulai hari ini. Di medsosnya KPU sudah ada semua. Nah, sosialisasi nanti penjurian tanggal 21, 22 Mas ya. 23 itu penetapan, 23 sampai 25 penggunaan. Nah, nanti maskot yang kita lombakan dan pemilihannya itu ada dan hasil pemilihan itu akan dikirap dan dilombakan seluruh Jawa Timur. Nah, makanya saya juga minta bantuan Mas Wahyu yang kompeten di bidangnya itu ya nanti yang menang atau menangnya ya bukan yang kaleng-kaleng seperti itu Mas, karena memang nanti akan dikirap keliling Surabaya dan dilombakan di tingkat Jawa Timur. KPU Kota A
berikutnya. Nah ini teman-teman semuanya hadiahnya lumayan banyak, total itu 42 juta. Sekretariatnya nanti disampaikan oleh Mas Wahyu, oleh Ketua Umum sampai dengan batas akhir, atau materi yang dikirimkan dari bentuk apa nanti secara teknis akan disampaikan oleh Mas Wahyu. Hadiahnya cukup banyak ya. 3 kategori itu total 42 juta. Berikutnya, ini kriteria maskot yang baik, tentunya original, relevansi, punya unsur estetika, pengabdian maskot pada kerja lain. Jadi begini, kalau kita dulu seperti teman kita Ali Mas Duki ya, itu 2008 itu kan di Pilgub Jawa Timur itu maskotnya kan Tugu Pahlawan sama Tari Remo kombinasinya. Itu secara estetika masuk, secara filosofi masuk. Tetapi ketika diaplikasikan ke media lain, semisal dijadikan boneka, dijadikan gantungan kunci, sulit. Akhirnya kayak apa itu? Kayak bonekanya jelangkung itu. Ya. Makanya ini yang menjadi pertimbangan, dan saya minta Dewan Juri, maskot itu tidak hanya sembarang maskot yang kemudian dinilai baik, tetapi ketika diaplikasikan, dibuat badut sulit, dibuat gantungan kunci sulit, dibuat boneka sulit, yang mau bikin itu susah. Ya akhirnya salah-salah yang masuk secara pengaplikasian maskot. Nah, menarik tentunya, unik, mudah dipahami, dikenal dan diingat, mempunyai unsur filosofi dan netralitas maskot. Pastinya nanti maskot itu tidak mungkin menghasilkan angka 1, angka 2, karena memang dilatih untuk kemudian menampilkan yang berjurus kepada salah satu pasangan calon. Ini adalah maskot yang baik tentunya. Nah ini contoh, nah itu yang saya sampaikan. Ini Pilgub Jatim ya, Buyut. Nah itu kan baik, bagus ya, maskotnya bagus. Ada Tugu Pahlawan, ada orang Tari Remo, ada orang Jawa. Tapi kalau diaplikasikan ke boneka, ke gantungan kunci, sulit. Yang membuat gantungan kunci sama boneka itu ampun-ampun. Itu waktu 2018 ketika saya masih di KPU Jawa Timur waktu itu. Nah, ini maskot Pilkada 2020 waktu pandemi. Makanya kan pakai masker. Ini yang ini itu Pilgub Pacitan. Ya. Yang berikutnya itu Malang, ini Jawa Timur, ini lupa saya mana ini. Terus ini Ponorogo, ini Tuban, ini mana lupa ya. Sumeneb kalau salah ini, ya. Terus yang ini Surabaya. Nah, jadi kalau dijejerkan seperti ini, saya jujur orang paling pede, karena yang paling bagus ya. Karena lihat mereka satu kita dua. Nah, dan itu ditiru oleh KPU hari ini. Surat Sulu ya. Dan dulu kan maskot itu satu. Ini kemarin 2020 kita bikin Mas Wahyu waktu itu juga jurinya, terus 2 saja. Kan nggak pernah ada maskot 2 nih. Apalagi Surabaya kan Surong. Nah karena di era pandemi waktu itu dikasih masker. Awalnya pengirimannya tidak ada masker, terus kita lakukan revisi karena ada aturan dari KPU untuk biar pandemi pakai masker ya kita pakai masker. PD saya dari hal dari beberapa contoh ini Surabaya paling bagus lah. Dan itu kemarin ketika dibuat badut ya, ketika dibuat boneka, dibuat dan itu kok gampang, nggak jelimet kayak yang lainnya. Nah itu yang menjadi pertimbangan Dewan Juri nantinya. Tentunya ini contoh entitas kota Surabaya yang dapat dijadikan maskot, bangunan ikonik Suramadu, Kampung Majapahit, Pahlawan dan lain-lain, flora, fauna, kultur, historis, Rumah Bung Karno, Majapahit, Pahlawan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya
unik kemudian diingat. Kalau dulu apa? PVRI menjalin persatuan dan kesatuannya apa itu kan di bawah apa di luar ingatan kita. Nah, itu makanya nanti harapan kami ya apa ya mudah dihafal judul terutama judulnya apa pilkada ini. Terus pilihan diksi dan kualitas audio pasti lah benar. Nah ini kriteria Dewan Juri punya nanti kita ada 3 Dewan Juri, tapi yang 2 memang sengaja kita sembunyikan, yang 1 kita paparkan. Nanti kalau diputus semua di upload ada yang kenal japri mas. Kalau Mas Wahyu sudah kebal tidak pilih apapun ya. Dari praktisi, budayawan, seniman, dan akademisi, kebetulan Mas Wahyu adalah praktisi ya, kartunis. Kemudian saya kira cukup, kalau lama-lama nanti lebih banyak wawancara saja seperti biasanya, tapi mohon kesabaran teman-teman sebelum nanti sesi wawancara masih ada sesi sedikit banyak dari Mas Wahyu terkait dengan hal teknis lomba maskot master jingle. Saya tutup dengan pantun, sego jagung, jangan lodeh, ngombene gawe baru es. Ayo konco-konco watangan kabeh, dungano pilkada sukses. Pergi ke Malaysia, doakan nanas. Yang baru KPU Surabaya, tak doakan utangnya lunas. Tepuk tangan paling berat tertinggi ketemu nasabah, minimal nasabah yang mekar. Ya, saya kira itu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Di bulan-bulan ini di beberapa wilayah di seluruh Indonesia, KPU di semua wilayah sedang mengadakan lomba yang sama. Ada yang 3 macam ini, ada yang cuma 1 maskot saja, ada yang cuma 2. Maskot dengan mas atau maskot dengan jingle. Nah, pengalaman 5 tahun yang lalu, meskipun dalam kondisi pandemi, kita menerima banyak sekali peserta yang mengikuti lomba 3 hari. Yang paling banyak tentu saja maskot, karena mas dan jingle itu untuk anak khusus, untuk seorang yang bisa apa ya, menciptakan, mengaransemen dan membuat sesuatu untuk mas dan jingle. Jadi kalau maskot banyak sekali pesertanya karena memang lebih banyak yang bisa, apalagi di era digital, era visual, era desain grafis merebak, jadi akan banyak sekali. Lomba akan resmi dibuka hari ini juga, tanggal 8 Mei 2020, bersamaan dengan dimulainya pengiriman karya yang ditutup nanti pada tanggal 20 Mei 2024. Seperti yang sudah berdasarkan pengalaman saya dulu menjadi peserta atau menjadi juri, biasanya meskipun lomba itu dimulai hari ini atau dimulai besok, tapi biasanya yang ngirim itu kebanyakan di hari itu, bahkan di jam-jam akhir atau di menit-menit akhir. Di mana begitu? Di semua lomba begitu. Selama lomba itu masih di Indonesia. Kalau lomba di luar negeri, saya beberapa kali ikut dalam lomba satu lomba poster atau lomba yang lain. Begitu juga dalam lomba yang selesai. Memang sama juga nanti di akhir-akhir deadline akan lebih banyak yang ini. Tapi khusus di Indonesia dibuka hari ini, mungkin sampai minggu depan belum ada yang ini. Tapi di hari terakhir pengirimnya mengganti. Beberapa ketentuan umum, ada beberapa yang berbeda dengan persyaratan di lomba 5 tahun yang lalu. Kalau dulu lomba maskot mas dan jingle hanya boleh diikuti oleh warga Jawa Timur. Tapi kali ini kita buka untuk umum.
gratis untuk umum, siapa saja boleh ikut, dari mana saja boleh ikut. Ini kita masukkan agar bisa menjangkau peserta lebih banyak, bisa mendapatkan karya-karya yang lebih beragam dan lebih berkualitas. Dengan tujuan nanti agar maskot Mas dan Jika yang dihasilkan dari lomba ini itu bisa menjadi yang terbaik di Jawa Timur maupun justru malah di tingkat nasional. Mudah-mudahan. Seperti biasa karya yang dikirimkan nanti harus original dan belum pernah diikutkan di lomba sebelumnya. Karena berdasarkan pengalaman banyak sekali tipe-tipe peserta lomba yang original karya sendiri. Dua, tipe peserta lomba yang suka menggabungkan dari hasil-hasil lomba yang lain. Kemudian yang ketiga, peserta lomba yang pesan ke desainer grafis. Kemudian yang keempat, gabungan dari semua itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dari banyak sekali pengalaman menangani berbagai lomba, saya bisa mengenali ciri-ciri peserta lomba yang dalam tanda kutip agak-agak nakali. Jadi bisa lebih awal kita ketahui, sehingga kita bisa menjamin bahwa nanti pemenang baik juara 1, 2, 3 maupun harapan adalah benar-benar karya yang original, bukan karya yang merupakan ciplakan atau karya yang comot sana comot sini seperti itu. Seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi, banyak sekali peserta yang masih belum memahami peruntukan terutama maskot ini. Banyak mereka yang masih menggambarkan apa yang tampak di layar. Makanya kami minta dibantu nanti dalam sosialisasi ke masyarakat bahwa ini nanti akan dibikin bonekanya, akan dibikin profil seukuran manusia, dibikin bajunya, sehingga ketika membuat maskot itu harus dalam mindset mereka sudah punya tujuan. Oh, ini kalau saya bikin begini, kalau dibikin bonekanya gampang, simpel. Kalau bikin manusianya juga gampang, simpel. Karena tidak hanya maskot di sini, maskot-maskot yang terkenal pun kadang ketika diaplikasikan dalam boneka itu terjadi masalah. Yang terakhir adalah maskot Piala Dunia Qatar yang kain putih, lapis itu. Itu kan kesulitan dibikin boneka. Ketika dibikin animasinya, dia berterbangan ke sana kemari bagus sekali. Dibikin bonekanya butuh alat bantu lain membuat si lapis itu. Kasus sebelumnya adalah Piala Dunia 90 di Italia, yang maskotnya namanya Ciao, bentuknya gawang yang makin ikan. Ketika diberi bonekanya, dia bisa berdiri, ambruk terus, sehingga harus diberi besi penegak. Nah, jadi tidak hanya di sini, di luar negeri pun event sebesar Piala Dunia pun mengalami. Nah, jadi nanti kita harapkan peserta yang menyadari itu bahwa maskot ini tidak hanya dicetak dalam flyer, poster, baliho, tapi juga dibikin 3 dimensinya dalam bentuk boneka, badut, dan lainnya. Kemudian nanti dalam salah satu aturannya di maskot itu kita juga akan meminta tampilannya tampak depan, tampak samping kiri, samping kanan, dan belakang. Itu untuk memudahkan ketika pihak penyelenggara memesan ke pembuat boneka. Karena kadang ada yang maskot itu bagus sekali, tapi ada tampak depan. Ketika dibikin boneka itu kan bingung, burine kayak apa? Itu untuk maskot. Nah, nanti semua karya dikirimkan, baik maskot maupun juga dikirimkan dalam video email
ke sudah saya dicatatkan dalam pengumumannya nanti email parmas.surabaya@gmail.com. Kami juga tidak menerima lagi karya-karya mentahan manual dalam bentuk kertas. Kemudian untuk mas, durasi maksimal 3 menit. Ini sama dengan Pilwali 2020. Format kayak MP3 dan buat musik pengiringnya bebas, dan dalam lirik lagunya nanti mengandung tema memilih untuk Surabaya. Itu tema yang kita ambil dalam Pilwali 2024 ini. Lalu untuk jingle itu lebih pendek untuk mengingatkan publik secara singkat. Durasi maksimalnya hanya 30 detik. Formatnya sama, MP3 bebas, musik pengiringnya juga bebas, dan sama-sama mengandung tema memilih untuk Surabaya. Kemudian ketiga hal ini, maskot, mas dan jingle, tentu saja mempunyai peran yang sangat penting, yaitu untuk mengedukasi, juga untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan pilkada nanti, dan salah satunya juga untuk mempersuasi masyarakat. Yang tujuan utama nanti untuk meningkatkan partisipasi publik dalam memilih. Tujuannya itu. Lomba periode yang lalu itu bisa dikatakan sukses untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tidak dari persentase jumlah pemilih yang meningkat. Meskipun persentasenya kecil, tapi meningkat. Ingat kita waktu itu masa pandemi dan masa orang malas keluar karena takut karena apa, tapi ternyata dengan gencarnya kita mensosialisasikan maskot, mas dan jingle dalam setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU Surabaya, alhamdulillah partisipasi masyarakat meningkat dilihat dari total jumlah pemilih. Kami sangat berharap di lomba PPP kali ini juga berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih dengan persentase yang lebih besar, mudah-mudahan. Dan untuk tujuan itu tentu saja sekali lagi kami berharap teman-teman media, teman-teman jurnalis membantu mempublikasikan, membantu ikut memasyarakatkan tahapan-tahapan kegiatan KPU Kota Surabaya dan ikut mensosialisasikan hasil dari lomba maskot, mas dan jingle ini nanti. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan sinergi yang baik yang sudah terjalin antara teman-teman media, teman-teman jurnalis dengan pihak KPU Kota Surabaya selama ini, dan semoga ke depan kita akan lebih bersinergi lebih baik lagi. Sementara itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian rangkaian acara kegiatan dari media briefing lomba pembuatan maskot, mas, jingle pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Kita berikan aplaus kepada kita semua. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan saya yang telah berisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU Kota Surabaya sekarang ini mengumumkan lomba maskot, mas dan jingle ini Kota Surabaya. Nah, lomba ini penting untuk memastikan pengumuman depan baik maskot, mas dan jingle itu akan menjadi identitas KPU Kota Surabaya dalam
rangka sosialisasi baik pemilih maupun sosialisasi dalam bentuk lain. Nah, kita juga sudah mengundang Dewan Juri dan mulai hari ini kita buka nanti di tanggal 23 ya, itu sudah kita tetapkan siapa pemenangnya. Nah, ada pertimbangan terkait